Hola bos-bos dan bro-bro sekalian, balik lagi sama ko-host kalian, Ko Tony. Ya, hari ini kita mau nge-reaction video simulasi pesawat Sriwijaya Air SJ182. Pertama-tama sih saya dan tim pengen mengucapkan turut berduka cita yang sebesar-besarnya. Semoga diberikan ketabahan bagi keluarga yang ditinggalkan. Perlu digarisbawahi, namanya simulasi itu kan nggak sesuai dari apa yang ada di kenyataannya. Semua hasil resminya itu perlu nunggu dari investigasi dari KNKT. Jadi ini hanya simulasi ya, jangan dibawa serius gitu. Ini hanya untuk menggambarkan gimana sih, maksudnya betapa ngerinya gitu loh, pesawat jatuh dari ketinggian berapa puluh ribu kaki dalam sekejap ke permukaan air laut begitu. Ya, di sini kita bisa lihat nomor penerbangan SJ182 tipe pesawat Boeing 737-500CL, tujuan Jakarta Pontianak. Take off dari runway 25R Soekarno-Hatta International Airport pukul 7.35 pagi atau UTC, bukan pagi, 7.35 UTC atau sekitaran jam 2.35 sore. Dipiloti oleh Kapten Afwan dan co-pilotnya Pak Diego Mamahit. Ya, di sini kita bisa lihat mulai dari proses take off. Ini sudah berusia 26 tahun ya pesawatnya, namun dalam kondisi layak terbang. Seperti di channel-channel lain kalian bisa lihat juga itu yang lagi rame sekarang. Sebenarnya pesawat usia 26 tahun itu pun bukan masalah gitu. Malah kadang pilot tersebut di channelnya tersebut juga ya tentunya, dia masih nerbangin pesawat yang katanya pernah dia terbangin dari tahun 90 pun masih nggak ada masalah begitu loh. Nah, yang penting pesawatnya di maintain dengan baik, kayak begitu. Kembali lagi ya, ini kan menurut pendapat subjektifnya masing-masing orang gitu ya. Kalau buat kalian semua yang pernah naik pesawat itu kan pasti pada saat take off itu memang kita pasti hening sebelumnya. Biasanya sih kalau saya nih naik pesawat, pas dia take off itu saya biasanya baca doa dulu. Habis itu pakai seat belt ya kan, terus perhatiin instruksi dari pramugari, terus lihat dari buku-buku yang ada di biasa di kantong kursi itu, nanti biasanya ada panduan darurat, pintu darurat di mana, jendela darurat di mana, cara membuka pelampung menggunakan life vest jacket gitu. Nah, itu biasanya saya suka baca gitu kan. Nah, biasanya soalnya karena kalau pas take off itu gimana ya, terus terang sih rada serem-serem juga gitu. Take off sama landing menurut saya sereman take off. Karena kalau pas landing itu saya paling cuma seremnya kalau seandainya kadang kepikirannya roda pesawatnya itu nggak mau kebuka, nggak mau turun gitu. Wah, itu yang saya pikirin sih gitu. Nah, kalau pas di udara seremnya itu ya paling saat kita kan nggak bisa lihat apa-apa, yang kita lihat kiri kanan cuma awan sama penumpang lainnya gitu kan. Nah, terus kalau misal ada turbulensi atau bagaimana itu juga rada serem. Turbulensi itu ini menurut saya itu kayak goncangan aja gitu, goncangan mungkin kita masuk ke awan atau gimana, itu saya juga kurang paham nanti karena saya bukan pilot gitu kan, bukan ahli penerbangan gitu. Jadi itu pesawat goncang-goncang, kita duduk di dalamnya juga merasa tergoncang. Nah, itu biasanya juga agak serem sih. Tapi paling serem sih menurut saya pas take off lah. Take off, nomor 2 landing, 3 baru mungkin pas ada guncangan atau turbulensi gitu. Itu menurut saya yang naik pesawat yang paling serem. Tapi sebenarnya tingkat kecelakaan pesawat itu paling rendah dibandingkan yang lain. Kalau di darat mungkin hampir setiap hari ada motor, mobil, yang lain-lain gitu, amit-amit. Kereta juga masih ada sesekali. Di lautan juga kapal ya sering. Pesawat itu sebenarnya kalau kita tarik itu mungkin dalam setahun belum tentu ada 2 atau 3 gitu sebenarnya. Jadi buat yang kalian habis ini nonton video ini, jangan takut juga kalau misalnya kita mau terbang naik pesawat gitu loh. Karena sebenarnya menurut saya ya nasib ada di tangan Tuhan gitu. Kalau misalnya memang kita ada waktunya ya, mau kita mau naik pesawat kayak lagi jalan kaki tidur di rumah aja pun bisa dijemput oleh malaikat Tuhan gitu kan. Ya nggak Mas Naba? Nah, ya kita lanjut lagi nih ya. Kita ngobrol jadi kemana-mana ini tentang penerbangan jadinya. Pengalaman saya, kembali lagi itu saya bilang, itu cuma pengalaman saya doang saat terbang menggunakan pesawat. Mas Naba udah pernah naik pesawat belum? Belum. Mau nggak saya kasih tiket gratis sekarang? Terus terang saya sekarang lagi takut sih naik pesawat. Mas Naba mau berani? Enggak. Nggak berani. Yang jauh sekali ya, jadi kan biar ada rasanya gitu. Ya, kita lanjut.
56 penumpang, 6 awak kabin. Dia mulai take off, jatuh di Kepulauan Seribu, Kepulauan Laki ya kayaknya ya. Nah di sini nih dia bilang karena dikarenakan faktor cuaca. Kita belum tahu ya. Kembali lagi nanti tunggu investigasi KNKT. Ya kan, meskipun ini pesawatnya take off tuh, menanjak, mencapai ke suatu ketinggian tertentu. Biasanya nih kalau terbang juga saya kadang berharap, wah semoga ya cuacanya yang baik, jangan yang hujan gitu. Tapi kembali lagi lah ke namanya nasib gitu. Nah dia mulai terbang nih, take off dari Bandara Soekarno-Hatta, menukik ke kanan, ketinggian 2000 feet, pesawat berbelok ke arah kanan sekitar 300 derajat. Bisa dilihat nih di videonya nih, ini jalurnya nih. Penjelasan di videonya sih sudah cukup lengkap sih, bagus sih ini. Dia terbang. Biasanya kalau terbang itu kalau dari Soekarno-Hatta serunya kalau malam, banyak lampu-lampu. Kalau malam tuh di Bandara Soekarno-Hatta, kiri laut biasanya, kanan bisa lihat lampu-lampu. Nanti dari situ kelihatan tuh pesisir pantai Jakarta Utara tuh. Biasanya ada Pluit, Pantai Mutiara dan teman-temannya. Tapi tergantung posisi penerbangannya juga ya, kita mau ke arah mana gitu. Tapi pasti selalu ke arah Teluk Jakarta sih. Nah di sini karena saya juga bukan pakar penerbangan ya, dikasih lihat indikator-indikatornya gitu. Pesawat dalam posisi climbing ke 13.000 feet dengan kecepatan sekitar 250 knot. Ya sekilas sih kalau dari simulasi kayaknya masih normal-normal aja ya. Cuma biasanya di sini penumpang masih pakai seat belt dan segala macamnya. Oh ya, makanya juga sama satu lagi nih, kalau di pesawat itu jangan menggunakan handphone. Nah, setelah di ketinggian sekitar 7.000 feet, jangan gunakan handphone kalau di pesawat. Itu juga penting tuh, soalnya dapat mengganggu sinyal navigasi pesawat gitu. Cuma kadang orang suka pada bandel tuh. Saya pernah sekali negur malah galakan dia gitu. Soalnya saya pikir kalau misalnya naik pesawat nanti ganggu navigasi pesawat, terus ada kejadian apa-apa yang tidak kita inginkan, kalau cuma dia sendiri doang yang naik pesawatnya sih nggak apa-apa gitu. Cuma masalahnya ada saya juga gitu, ditegur malah galakan dia. Akhirnya ya saya minta tolong pramugari aja, saya kasih tahu. Akhirnya dia ditegur tuh, baru dia agak menurut. Itu pun kadang masih suka bandel. Dan banyak banget yang kayak gitu, tahu-tahu ada bunyi telepon. Padahal kan jelas banget di situ matikan seluler atau enggak nyalakanlah mode pesawatnya supaya dia nggak mencari sinyal. Itu. Nah kita kembali lagi ya videonya. Dia naik ke sekitar 7.000 feet, dia belok ke arah kanan menuju waypoint selanjutnya. Ya kan, ini masih di kota Jakarta nih. Mungkin di sini kita bilangnya ini udah didadap kayaknya ini. Didadap. Kondisi langit saat itu hujan deras, pesawat tetap climbing dengan normal. Ya kan, berbelok ke kanan sampai menanjak. Habis ini Mas Naba bisa kapok nih kayaknya ngeliat video ini naik pesawat. Enggak, jangan kapok, naik pesawat seru loh. Tapi lama-lama bosen. Climbing. Pesawat terus berbelok ke arah kanan. Ya kan, nah udah mau menuju lepas pantai nih ke Kepulauan Seribu. Kemarin di pulau mana katanya, Pulau Laki ya? Pulau Laki. Namun tiba-tiba sekitar ketinggian 10.000 feet pesawat berbelok ke kiri, lalu ke kanan secara tajam. Ini kalau yang ada aplikasi flight radar juga bisa dicek ini. Nah dia berbelok nih, bentar lagi ke kanan. Nah lo, sekitar 14.40 pesawat mulai menukik ke arah kanan dan kehilangan ketinggian secara drastis. Itu nggak kebayang sih. Yang tadi saya bilang pada saat take off memang serem. Cuma biasanya kan kita pilot pesawat itu, pada misalnya ini contoh saya aja nih, misalnya saya duduk nih di bangku pesawat nih. Biasanya take off pasti saya begini. Karena kita kan ngikutin terbang naik ke atas gitu kan, pasti agak ke belakang. Kalau di belok kita belok. Nah ini nggak kebayang sih pada saat dia tiba-tiba menukik ke kanan terus turun gitu, berarti kita akan posisi tuh nggak mungkin nyandaran begini, kita bakalan mungkin begini gitu loh.
Dan itu nggak wajar sih, karena setahu saya itu udah tanda-tanda. Mungkin masih sempat ngobrol atau berdua, saya nggak tahu ya. Tapi kalau menurut dari flight radar yang saya sempat lihat juga, dari simulasi juga saya lihat kemarin di TV dan segala macamnya, itu ketinggian 10.000 kaki itu sampai ke permukaan laut itu cuman dalam waktu mungkin nggak nyampe 1 menit gitu. Itu kemungkinan besar orang-orang yang di dalam itu sudah pada kehilangan kesadaran ya menurut saya. Karena itu serasa gimana ya, coba kalau kayak misalnya kalian naik wahana yang ngebut-ngebut gitu, kayak halilintar, jet coaster gitu kan, yang kalau nggak kalian dilihat di YouTube itu paling ketinggiannya cuma berapa kaki, pas dibawa turun gitu, itu kayak nyawa kalian ketinggalan semua gitu di luar badannya gitu. Nah apalagi ini gitu, 10.000 kaki, dari ketinggian 10.000 kaki langsung menukik tajam ke bawah begitu. Itu sih harusnya sih biasanya ya kemungkinan besar tuh penumpangnya udah kehilangan kesadaran atau bisa dibilang pingsan lah. Pingsan terus, nggak tahu, saya pernah baca juga katanya bisa bikin pembuluh darahnya pecah karena kekurangan oksigennya juga gitu, pasokan oksigen karena kan ketinggian gitu kan. Nah itu di dalam mungkin dia udah nggak sempat pada berdoa semua kali itu atau gimana gitu, karena kan awalnya masih normal-normal aja gitu. Lalu pesawat Sriwijaya tersebut dinyatakan hilang kontak pada saat pukul 14. Hilang kontak pada pukul 14.40. Pesawat Sriwijaya Air tujuan Jakarta Pontianak. Nah, ada yang bilang juga menurut saksi seorang nelayan juga melihat kejadian di dekat kejadian tersebut, kayak di video ini nanti kalian bisa lihat, melihat seperti pesawat jatuh dan dentuman keras di antara Pulau Laki. Terus baru kan seperti kita bisa lihat nanti di media cetak dan segala macamnya bisa ditemukan potongan-potongan jenazah, kabel-kabel, bagian dari pesawat, potongan-potongan pesawat, potongan tubuh, potongan jenazah. Nah ini bisa lihat ya, nanti sesudah itu banyak udah rame di media sosial. Gimana ya, berat sih. Kalau coba kita bayangin gitu posisi keluarga kita di sana gitu kan. Buat para keluarga yang ditinggalkan, moga-moga tabah dalam menghadapi cobaan hidup ini gitu, yang sabar. Mungkin dipanggil Tuhan dengan cara seperti ini memang agak mengagetkan, menyakitkan gitu. Tapi kalau saya sih kadang berpikir lebih baik, ini kalau saya, ini pendapat pribadi aja ya, kadang berpikirnya itu lebih baik dengan cara seperti ini daripada sakit-sakitan gitu di ranjang rumah sakit nantinya gitu. Tapi apapun alasan saya itu nggak dibenarkan lah gitu. Pokoknya kita nggak ada yang tahu waktunya kita tuh berbeda sama waktunya Tuhan gitu. Jadi semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran, ketabahan. Sekian aja video react kita, video Sriwijaya Air 182 tujuan Jakarta Pontianak. Semoga kedepannya nggak ada lagi pesawat-pesawat yang amit-amit ya kita bicara, jangan adalah yang seperti ini lagi gitu. Karena mungkin di belakangan ini hampir 10 tahun terakhir itu kita dengar beberapa pesawat terus menerus ada yang jatuh gitu. Oh ya, sekalian di kesempatan yang baik ini saya dan tim dari Kotoni Channel juga ingin mengucapkan bela sungkawa bagi teman-teman kita semua, saudara kita semua yang ada di Sulawesi Barat, Mamuju dan Majene. Itu mereka sedang dilanda gempa bumi. Dan banyak banget gempa bumi susulannya, karena teman saya pun ada satu teman main game sih sebenarnya, tapi udah kenal lumayan lama, udah setahun lebih. Kemarin saya sempat lost contact, terus saya telepon, ternyata syukurnya puji Tuhan alhamdulillah dia masih baik-baik aja gitu kan. Tapi dia miris sih, dia tinggal nggak berani di rumahnya gitu, dia tinggal di halamannya gitu pakai tenda kemah gitu. Malah dia punya adik keponakan gitu juga masih kecil, adik-adiknya juga sama orang tua semua tidur di halaman karena saking takutnya terus, karena setiap hari dia bilang ada terus gempa susulan gitu. Bantuan pemerintah sih katanya syukur juga sudah ada gitu kan, sudah mulai masuk gitu ke daerahnya dia gitu, karena dia ada di pinggiran kota gitu, bukan di pusat kotanya. Namun dia bilang memang itu gempanya terasanya itu berbeda gitu. Gempanya itu bukan ke kiri dan ke kanan, itu dia merasa seperti kayak orang main basket gitu loh, kayak di dribble bolanya naik turun gitu. Dan itu banyak banget tembok jalanan dan bangunan-bangunan runtuh
Itu semua bisa dilihat itu buat teman kita di Sulawesi Barat, tetap sabar, tetap stay strong. Dan juga buat yang terkena musibah gunung meletus, Semeru, Gunung Merapi juga tetap sabar dan tabah, ya kan. Pemerintah segera berikan bantuan ya buat yang terdampak gitu. Dan juga buat yang terkena banjir di Kalimantan Selatan, bener kan? Nah, itu banjirnya juga lumayan besar itu kan. Semoga cepat surut, cepat terlewati dari musibah ini. Sama yang terbaru nih semalam, Manado, ada air pasang itu hampir 4 meter, itu sampai masuk ke dalam mall, apa itu saya lupa nama mallnya itu juga semoga nggak ada korban jiwa, nggak ada kerugian material sudah pasti, tapi semoga cepatlah teratasi dan kita sama-sama berdoa yang terbaik buat bangsa ini dari Sabang sampai Merauke. Ini waktunya kita bersama-sama kumpul sebagai satu bangsa untuk mendoakan bangsa ini supaya musibah baik bencana alam maupun pandemi COVID-19 segera berakhir di bumi kita tercinta ini. Oke, see you at the next video. Woi, jangan lupa subscribe di channel Koh Tony. Oke?